Terus selama ini di luaran bicara, ini raksasa yang tidur. Kami intinya support misi Piala Dunia kita jalan. It's a sleeping giant. It's a huge opportunity. Berita utama sepak bola hari ini. Sombongkan diri, Malaysia pamerkan mantan pemain Arsenal yang akan bergabung ke skuad Harimau Malaya. Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert resmi comeback ke Indonesia bulan ini. Publik Belanda keheranan Jens Raven bisa-bisanya dipanggil Timnas Indonesia. FIFA permudah Timnas Indonesia lolos Piala Dunia edisi berikutnya. Fakta pahit jelang Piala Asia 2027, Timnas Indonesia sepi peminat, Thailand justru banyak tawaran. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar Timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Sombongkan diri, Malaysia pamerkan mantan pemain Arsenal yang akan bergabung ke skuad Harimau Malaya. Seiring perkembangan terbaru yang menyita perhatian publik sepak bola Asia Tenggara, Timnas Malaysia kembali menjadi sorotan setelah muncul kabar mengenai potensi bergabungnya mantan pemain Akademi Arsenal ke dalam skuad Harimau Malaya. Malaysia ada pemain warisan bekas Arsenal doh, apa benda ni weh? Dalam situasi yang masih dibayangi sanksi dari FIFA dan AFC akibat polemik penggunaan 7 pemain naturalisasi ilegal, Federasi Sepak Bola Malaysia justru menunjukkan kepercayaan diri tinggi dengan memamerkan calon pemain keturunan yang dinilai memiliki kualitas mumpuni untuk mengangkat performa tim nasional. Media Malaysia Stadium Astro menyoroti isu ini dengan tajuk yang secara langsung mempertanyakan kemungkinan kehadiran pemain tersebut ke dalam skuad nasional. Nama yang dimaksud adalah Josh Robinson, seorang pemain yang pernah menimba ilmu di Akademi Arsenal dan disebut-sebut memiliki darah Malaysia. Kabar ini langsung memantik reaksi luas baik dari kalangan pengamat maupun masyarakat Malaysia yang melihatnya sebagai sinyal kebangkitan sepak bola mereka. Bekas pemain Arsenal, Josh Robinson, tiba-tiba jadi bualan dekat Malaysia. Berdasarkan data dari Transfermarkt, Josh Robinson saat ini bermain bersama klub Inggris, Kidderminster, yang berkompetisi di kasta ke-6 Liga Inggris. Pemain yang berposisi sebagai bek kanan ini memiliki rekam jejak yang cukup menarik, dimulai dari kiprahnya di Arsenal U18 selama 2 tahun, sebelum melanjutkan perjalanan ke Arsenal U21 dalam rentang waktu dari Juli 2023 hingga Januari 2025. Ada darah warisan, guys. Tengok tu. Alamak. Habislah kena petembak keyak. Apa lagi, guys? Perjalanan karirnya kemudian berlanjut ketika ia bergabung dengan Wigan Athletic pada bursa transfer musim dingin 2025. Namun masa baktinya di Wigan Athletic tidak berjalan sesuai harapan. Selama kurang lebih 8 bulan, Josh Robinson tidak berhasil mencatatkan menit bermain hingga akhirnya dilepas pada September 2025. Setelah sempat tidak memiliki klub selama 6 bulan, ia kemudian mendapatkan kesempatan baru dengan bergabung bersama Kidderminster pada Maret 2026. Dalam sebuah wawancara yang dimuat di situs resmi Arsenal, Josh Robinson menjelaskan latar belakang keluarganya yang membuka peluang besar untuk memperkuat timnas Malaysia. Ia menyampaikan bahwa dirinya tumbuh di wilayah Leyton, London Timur, dengan ayah yang berasal dari Jamaika, sementara ibunya memiliki darah Malaysia dan Inggris. Informasi ini semakin memperkuat spekulasi bahwa ia memenuhi syarat untuk dinaturalisasi sebagai warga negara Malaysia. Indikasi lain yang semakin menguatkan kabar tersebut terlihat dari akun media sosial pribadinya, di mana ia menampilkan bendera Malaysia dan Jamaika dalam profilnya. Hal ini langsung ditafsirkan oleh banyak pihak sebagai sinyal kuat bahwa ia membuka peluang untuk membela salah satu negara tersebut di level internasional. Jurnalis Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam, turut memberikan pandangan terkait isu ini dengan menyebut bahwa dalam waktu dekat timnas Malaysia akan diperkuat oleh pemain keturunan yang berasal dari Inggris atau Australia. Ia menegaskan bahwa pemain yang dimaksud bukan berasal dari negara-negara seperti Brasil atau Argentina, melainkan memiliki garis keturunan Malaysia yang sah, sehingga proses naturalisasinya dinilai lebih aman dari sisi regulasi. Di tengah perkembangan ini, reaksi publik Malaysia menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi. Banyak pendukungnya dengan bangga menyebut bahwa kehadiran mantan pemain Akademi Arsenal akan menjadi pembeda signifikan di kawasan Asia Tenggara.
Bahkan tidak sedikit yang secara terbuka menyampaikan bahwa Indonesia akan menghadapi tekanan besar jika harus berhadapan dengan Malaysia yang diperkuat oleh pemain dengan latar belakang sepak bola Eropa. Sejumlah pengamat sepak bola Malaysia juga menyampaikan pandangan optimistis terkait potensi dampak kedatangan pemain seperti Josh Robinson. Mereka menilai bahwa pengalaman berlatih di lingkungan klub besar seperti Arsenal akan membawa standar baru dalam permainan timnas Malaysia, baik dari segi teknik, taktik, maupun mentalitas bertanding. Pernyataan ini semakin memperkuat narasi bahwa Malaysia sedang membangun fondasi baru yang lebih kuat dan profesional. Menariknya, meskipun masih berada dalam bayang-bayang sanksi internasional akibat kasus sebelumnya, sebagian masyarakat Malaysia justru menunjukkan sikap yang cenderung percaya diri, bahkan terkesan sombong. Mereka menganggap bahwa langkah menghadirkan pemain keturunan berkualitas adalah bukti bahwa Malaysia tetap memiliki daya tarik dan potensi besar untuk bersaing di level tertinggi. Beberapa komentar bahkan menyiratkan bahwa negara-negara pesaing di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mulai merasa khawatir dengan arah perkembangan ini. Situasi ini menambah panas rivalitas klasik antara Malaysia dan Indonesia, yang selama ini selalu menghadirkan tensi tinggi di setiap pertemuan. Dengan munculnya potensi pemain baru yang memiliki latar belakang akademi klub elit Eropa, ekspektasi terhadap timnas Malaysia pun meningkat secara signifikan. Banyak pihak yang menilai bahwa ini bukan sekadar tambahan pemain, melainkan simbol ambisi besar untuk mengembalikan kejayaan sepak bola Malaysia di kawasan. Secara keseluruhan, kabar mengenai Josh Robinson bukan hanya menjadi isu transfer biasa, tetapi telah berkembang menjadi simbol harapan dan kebanggaan baru bagi sepak bola Malaysia. Dengan dukungan penuh dari masyarakat, keyakinan para pengamat, serta narasi besar yang terus dibangun, Malaysia kini terlihat berusaha mengirimkan pesan kuat kepada para pesaingnya bahwa mereka siap bangkit dan kembali menjadi kekuatan yang diperhitungkan di Asia Tenggara. Gelombang euforia itu kemudian berubah menjadi nada yang jauh lebih provokatif di berbagai ruang diskusi publik Malaysia, di mana sebagian pendukung mulai secara terang-terangan meremehkan kekuatan tim-tim lain di Asia Tenggara. Mereka menyampaikan bahwa kehadiran pemain dengan latar belakang akademi Arsenal seperti Josh Robinson bukan sekadar tambahan biasa, melainkan sebuah lompatan kelas yang menurut mereka tidak akan mampu diimbangi oleh negara lain di kawasan. Dalam berbagai komentar yang beredar, muncul pandangan bahwa timnas Indonesia dinilai hanya akan menjadi penonton dalam persaingan jika Malaysia benar-benar berhasil merampungkan proses naturalisasi ini. Sejumlah pengamat bahkan ikut terseret dalam arus optimisme berlebihan tersebut dengan menyatakan bahwa Malaysia kini memiliki jalur yang lebih jelas menuju dominasi regional. Mereka menilai bahwa pengalaman bermain di lingkungan sepak bola Inggris, meskipun hanya di level akademi hingga kompetisi kasta bawah, tetap memberikan keunggulan signifikan dibandingkan pemain lokal Asia Tenggara pada umumnya. Pernyataan ini memicu respons beragam terutama karena disampaikan di tengah kondisi Malaysia yang baru saja menerima sanksi akibat pelanggaran administratif sebelumnya. Di sisi lain, sebagian masyarakat Malaysia mulai membangun narasi bahwa langkah federasi mereka jauh lebih bersih dan berkelas dibandingkan praktik naturalisasi sebelumnya. FIFA permudah timnas Indonesia lolos Piala Dunia edisi berikutnya. Kabar mengenai rencana ekspansi besar-besaran yang tengah dipertimbangkan FIFA langsung mengguncang peta persaingan sepak bola dunia, terutama bagi negara-negara berkembang yang selama ini menghadapi jalan terjal untuk menembus putaran final turnamen paling bergengsi tersebut. Federasi yang dipimpin oleh Gianni Infantino itu dikabarkan tengah mengkaji proposal ambisius untuk menambah jumlah peserta Piala Dunia menjadi 64 tim, sebuah langkah revolusioner yang berpotensi mengubah wajah kompetisi global secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Wacana ini mencuat di tengah momentum kebangkitan sejumlah tim nasional termasuk timnas Indonesia yang kini tengah membangun fondasi baru bersama pelatih John Herdman. Dalam skema yang sedang dipertimbangkan, 64 negara nantinya akan dibagi ke dalam 16 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim di mana 2 tim terbaik dari setiap grup akan melaju ke fase gugur 32 besar. Format ini dinilai akan memperluas peluang bagi lebih banyak negara untuk tampil di panggung dunia, sekaligus meningkatkan daya tarik kompetisi dari berbagai kawasan. Langkah ini juga disebut sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam menyambut perayaan 100 tahun Piala Dunia yang akan berlangsung pada edisi 2030. Sebelumnya, FIFA telah lebih dulu memutuskan untuk menambah jumlah peserta menjadi 48 tim yang akan mulai diterapkan pada Piala Dunia 2026. Kini, dengan rencana ekspansi lanjutan hingga 64 tim, Federasi Sepak Bola Dunia tersebut ingin memastikan bahwa turnamen ini tetap relevan dan mampu menjangkau lebih banyak penggemar di seluruh penjuru dunia.
Selain penambahan jumlah peserta, muncul pula berbagai spekulasi terkait kemungkinan perubahan format yang lebih radikal. Dalam salah satu laporan yang beredar di media sosial disebutkan bahwa terdapat rumor mengenai pembagian kasta dalam kompetisi Piala Dunia, menyerupai struktur kompetisi antar klub di Eropa. Laporan tersebut menyebut bahwa terdapat rumor yang menyatakan FIFA berencana membuat Piala Dunia dengan sistem berjenjang seperti kompetisi Liga Champions, Liga Eropa, dan Liga Konferensi. Namun disebutkan pula bahwa informasi tersebut masih sebatas rumor dan federasi saat ini tengah memantau berbagai opsi untuk menjaga daya tarik turnamen agar tidak menurun di tengah padatnya kalender pertandingan internasional. Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert resmi comeback ke Indonesia bulan ini. Kembalinya Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert ke Indonesia pada bulan April 2026 menjadi sorotan besar publik sepak bola nasional. Kedua sosok ini dipastikan kembali ke tanah air bukan dalam kapasitas sebagai pelatih timnas Indonesia, melainkan untuk menjalani berbagai agenda berbeda yang tetap berkaitan dengan aktivitas dan eksistensi mereka di dunia olahraga. Kehadiran keduanya kembali menegaskan bahwa Indonesia masih menjadi tempat yang memiliki nilai emosional serta daya tarik tersendiri bagi tokoh-tokoh sepak bola internasional. Shin Tae-yong tercatat menghadiri ajang pacuan kuda bergengsi bertajuk Indonesia's Horse Racing Triple Crown Series 1 dan Pertiwi Cup 2026 yang diselenggarakan di lapangan pacuan kuda Sultan Agung pada hari Sabtu, tanggal 4 April 2026. Dalam keterangannya, ia menjelaskan bahwa kehadirannya dalam ajang tersebut merupakan pengalaman pertama menyaksikan langsung perlombaan pacuan kuda. Ia juga menilai bahwa olahraga tersebut memiliki kesamaan dengan sepak bola, terutama dalam aspek strategi, di mana setiap keputusan memiliki pengaruh besar terhadap hasil akhir yang diraih. Pelatih berusia 55 tahun tersebut juga menegaskan bahwa meskipun berasal dari cabang olahraga yang berbeda, konsep dasar dalam membangun strategi tetap memiliki kemiripan. Ia melihat adanya unsur perencanaan, pengaturan ritme, serta eksekusi yang tepat sebagai kunci keberhasilan, baik dalam pacuan kuda maupun dalam pertandingan sepak bola. Pandangan ini menunjukkan bagaimana pengalaman panjangnya di dunia sepak bola membuatnya mampu memahami dinamika olahraga lain dari sudut pandang taktis. Kehadiran Shin Tae-yong di Indonesia juga bukanlah yang pertama sejak ia tidak lagi menangani timnas Indonesia. Ia diketahui masih memiliki hubungan yang cukup erat dengan Indonesia melalui berbagai aktivitas, termasuk akademi sepak bola yang ia dirikan serta yayasan sosial yang dijalankannya di tanah air. Hal ini memperlihatkan bahwa kontribusinya terhadap perkembangan sepak bola Indonesia tidak berhenti, melainkan terus berlanjut dalam bentuk yang berbeda, khususnya dalam pembinaan pemain muda dan pengembangan ekosistem sepak bola. Sementara itu, Patrick Kluivert juga dipastikan kembali ke Indonesia untuk pertama kalinya setelah tidak lagi menangani timnas Indonesia. Ia akan hadir sebagai bagian dari Barcelona Legends dalam laga eksibisi melawan Real Madrid Legends yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026. Laga ini menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan karena menghadirkan kembali rivalitas klasik dua klub raksasa Eropa dalam suasana penuh nostalgia. Dalam skuad Barcelona Legends yang dibawa ke Jakarta, terdapat total 19 pemain yang akan ambil bagian dalam pertandingan tersebut. Nama Patrick Kluivert menjadi salah satu sorotan utama mengingat statusnya sebagai legenda FC Barcelona. Ia pernah memperkuat klub tersebut dalam periode akhir dekade 90-an hingga awal 2000 dan menjadi salah satu pemain yang memberikan kontribusi signifikan bagi tim. Selama 6 musim membela FC Barcelona, Patrick Kluivert mencatatkan 257 penampilan. Dari jumlah tersebut, ia berhasil mencetak 122 gol serta menyumbangkan 61 assist. Catatan tersebut menunjukkan konsistensi dan peran pentingnya sebagai ujung tombak tim dalam berbagai kompetisi yang dijalani. Kontribusi besar tersebut juga membawa FC Barcelona meraih gelar Liga Spanyol pada musim 1998 hingga 1999. Keberhasilan ini menjadi salah satu pencapaian penting dalam karier Patrick Kluivert di level klub, sekaligus memperkuat statusnya sebagai salah satu striker terbaik yang pernah dimiliki Barcelona. Kembalinya dua tokoh besar ini ke Indonesia dalam waktu yang berdekatan menghadirkan dua nuansa berbeda dalam dunia sepak bola nasional. Shin Tae-yong membawa nilai inspiratif melalui keterlibatannya dalam kegiatan olahraga dan pengembangan, sementara Patrick Kluivert menghadirkan hiburan serta nostalgia melalui laga eksibisi yang syarat sejarah. Momentum ini juga memperlihatkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi tempat berkembangnya sepak bola lokal, tetapi juga menjadi panggung yang menarik bagi tokoh-tokoh internasional.
Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan dampak positif, baik dalam meningkatkan antusiasme publik maupun dalam memotivasi generasi muda untuk terus berkembang di dunia sepak bola. Dengan berbagai agenda yang berlangsung sepanjang bulan April 2026, publik sepak bola Indonesia disuguhkan kombinasi antara inspirasi, hiburan, dan nostalgia. Hal ini menjadikan momen kembalinya Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert sebagai bagian penting dalam perjalanan sepak bola nasional yang terus berkembang menuju arah yang lebih baik. Kehadiran Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert juga dinilai membuka peluang kolaborasi baru yang dapat memberikan dampak jangka panjang bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Dengan pengalaman internasional yang dimiliki keduanya, tidak sedikit pihak yang berharap bahwa interaksi mereka selama berada di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk berbagi pengetahuan, baik melalui diskusi, pelatihan singkat, maupun kegiatan lain yang melibatkan pelatih lokal dan pemain muda. Hal ini menjadi penting karena transfer ilmu dari pelatih dan pemain berpengalaman dunia dapat mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia di sepak bola nasional. Selain itu, momentum ini juga memberikan efek positif terhadap industri olahraga secara keseluruhan, terutama dalam hal peningkatan minat masyarakat terhadap berbagai cabang olahraga. Kehadiran Shin Tae-yong di ajang pacuan kuda menunjukkan bahwa figur sepak bola dapat menjadi jembatan untuk memperkenalkan olahraga lain kepada publik yang lebih luas. Sementara itu, pertandingan yang melibatkan Patrick Kluivert bersama Barcelona Legends diprediksi akan mendongkrak antusiasme penonton serta memberikan dampak ekonomi melalui sektor pariwisata dan hiburan. Publik Belanda keheranan Jens Raven bisa-bisanya dipanggil timnas Indonesia. Sorotan dari media Belanda terhadap pemanggilan Jens Raven ke timnas Indonesia langsung memicu perdebatan yang meluas, terutama terkait bagaimana seorang pemain muda yang sebelumnya tidak terlalu mencuri perhatian di Eropa justru mendapatkan kesempatan di level internasional bersama skuad Garuda. Media Hagland dan Football melaporkan bahwa pemain kelahiran Nootdorp tersebut masuk dalam daftar awal pemain yang dipanggil pelatih timnas Indonesia, John Hartman, untuk persiapan FIFA Series 2026 dan mereka menegaskan bahwa Jens Raven yang kini berusia 20 tahun telah menjadi bagian dari proyek pengembangan tim nasional Indonesia. Dalam laporan tersebut juga disampaikan bahwa Jens Raven telah mencatatkan 8 penampilan bersama timnas Indonesia kelompok usia di bawah 20 tahun, sebuah angka yang menunjukkan bahwa dirinya bukan pemain instan, melainkan sudah melalui proses pembinaan yang cukup panjang dalam sistem sepak bola Indonesia. Media Belanda itu turut menyoroti latar belakang pemain yang sempat menimba ilmu di Akademi FC Dordrecht sebelum akhirnya melanjutkan karier di Indonesia, dan disebutkan bahwa perpindahan tersebut menjadi titik balik penting dalam perjalanan kariernya sebagai seorang penyerang muda. Perkembangan Jens Raven setelah berkarier di Indonesia dinilai cukup signifikan, terutama dalam hal peningkatan jam bermain dan kepercayaan diri di lapangan. Ia disebut mulai menunjukkan naluri mencetak gol yang lebih tajam serta kemampuan membaca permainan yang semakin matang, sesuatu yang sebelumnya belum terlihat secara konsisten saat ia masih bermain di Eropa. Kondisi ini membuat namanya perlahan masuk dalam radar pelatih tim nasional, apalagi setelah penampilannya yang menonjol di berbagai ajang usia muda. Puncak performa Jens Raven disebut terjadi saat tampil di ajang kejuaraan Asia Tenggara kelompok usia di bawah 23 tahun pada tahun 2025. Dalam turnamen tersebut, ia berhasil mencetak 8 gol dan keluar sebagai pencetak gol terbanyak, sebuah capaian yang langsung mengangkat namanya di kawasan regional. Media Belanda menyebut pencapaian tersebut sebagai bukti bahwa pemain ini memiliki potensi yang tidak bisa diabaikan, meskipun sebelumnya tidak terlalu dikenal di kompetisi Eropa. Pelatih timnas Indonesia, John Hartman, dalam pernyataannya setelah pengumuman skuad awal menegaskan bahwa pemanggilan pemain muda seperti Jens Raven merupakan bagian dari strategi jangka panjang tim. Ia menjelaskan bahwa tim nasional saat ini tidak hanya berfokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi kuat dengan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berkembang di level internasional. Ia juga menekankan bahwa setiap pemain yang dipanggil telah melalui proses pemantauan dan penilaian yang ketat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kehadiran pemain muda dalam skuad akan memberikan variasi taktik serta energi baru dalam permainan tim. Hal ini dianggap penting mengingat jadwal kompetisi internasional yang padat dan kebutuhan akan rotasi pemain yang berkualitas. Jens Raven dinilai sebagai salah satu opsi menarik di lini depan karena memiliki karakter permainan yang agresif serta kemampuan positioning yang cukup baik di dalam kotak penalti. Di sisi lain, perhatian dari publik Belanda juga diwarnai dengan rasa keheranan mengenai keputusan pemain tersebut untuk berkarier di Indonesia dan membela tim nasional negara tersebut.
Namun dalam laporan yang sama, ditegaskan bahwa langkah tersebut justru membuka peluang lebih besar bagi Jens Raven untuk mendapatkan pengalaman bermain secara reguler, sesuatu yang sulit ia dapatkan jika tetap bertahan dalam sistem kompetisi Eropa yang sangat kompetitif. Fenomena ini juga mencerminkan perubahan tren dalam dunia sepak bola modern, di mana pemain muda tidak lagi terpaku pada satu jalur karier, melainkan mencari peluang terbaik untuk berkembang, termasuk dengan membela negara yang memiliki hubungan darah atau latar belakang keluarga. Dalam konteks ini, Jens Raven menjadi contoh bagaimana pemain diaspora dapat menemukan jalannya sendiri untuk mencapai level internasional. Dengan segala sorotan yang ada, perjalanan Jens Raven bersama timnas Indonesia masih berada pada tahap awal, namun potensinya sudah mulai terlihat dan diakui oleh berbagai pihak. Jika mampu mempertahankan konsistensi performa dan terus berkembang di level klub, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu penyerang andalan timnas Indonesia di masa depan. Kedepan, tantangan terbesar bagi Jens Raven bukan hanya soal mempertahankan performa, tetapi juga membuktikan bahwa dirinya layak bersaing di level yang lebih tinggi bersama timnas Indonesia. Dalam fase ini, konsistensi menjadi faktor kunci yang akan menentukan apakah ia mampu bertahan dalam persaingan ketat di lini depan skuad Garuda. Apalagi dengan semakin banyaknya pemain diaspora dan talenta muda yang bermunculan, persaingan untuk mendapatkan tempat utama dipastikan akan semakin ketat, sehingga setiap kesempatan yang diberikan harus dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, proses adaptasi di level senior juga akan menjadi ujian tersendiri bagi Jens Raven. Intensitas permainan, tekanan pertandingan, hingga ekspektasi publik tentu jauh berbeda dibandingkan saat ia bermain di kelompok usia muda. Oleh karena itu, kemampuan untuk beradaptasi secara cepat dan menjaga mentalitas menjadi hal yang sangat penting. Dalam situasi seperti ini, peran pelatih dan staf tim nasional juga akan sangat berpengaruh dalam membantu perkembangan pemain muda agar dapat berkembang secara optimal. Di sisi taktik, Jens Raven diharapkan mampu memberikan dimensi berbeda dalam pola serangan timnas Indonesia. Dengan karakter sebagai penyerang yang memiliki naluri gol cukup tajam, ia bisa menjadi alternatif strategi, terutama ketika tim membutuhkan variasi dalam membongkar pertahanan lawan. Kemampuannya dalam mencari ruang, memanfaatkan peluang, serta bergerak tanpa bola menjadi aspek yang dapat dimaksimalkan oleh pelatih dalam skema permainan yang lebih dinamis. Fakta pahit jelang Piala Asia 2027, timnas Indonesia sepi peminat, Thailand justru banyak tawaran. Jelang gelaran Piala Asia 2027 yang akan berlangsung di Arab Saudi pada awal tahun mendatang, dinamika persiapan tim-tim peserta mulai memperlihatkan kontras yang cukup tajam, terutama dalam hal agenda pertandingan uji coba internasional yang menjadi bagian penting dalam membangun kesiapan tim secara menyeluruh. Pada periode FIFA Matchday bulan Juni 2026, sejumlah negara peserta mulai mengamankan lawan tanding berkualitas, namun kondisi berbeda justru dialami oleh timnas Indonesia yang hingga saat ini belum mendapatkan kepastian mengenai siapa lawan yang akan dihadapi dalam rentang tanggal 1 hingga 9 Juni 2026 tersebut. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri di kalangan publik sepak bola nasional karena minimnya laga uji coba dapat berdampak langsung terhadap kesiapan tim dalam menghadapi turnamen besar di level Asia. Di tengah ketidakpastian tersebut, rival utama di kawasan Asia Tenggara justru menunjukkan pergerakan yang jauh lebih progresif. Timnas Thailand yang dikenal dengan julukan skuad Gajah Perang dilaporkan telah menerima undangan resmi untuk melakoni pertandingan persahabatan internasional melawan Tajikistan dan Cina pada periode FIFA Matchday yang sama. Kedua negara tersebut bahkan telah menyatakan kesiapan untuk menjalani duel agala Tajikistan dalam Rasi Sepak Bola Tajikistan dalam resminya menyampaikan bahwa pihaknya telah mengundang Thailand untuk memainkan laga FIFA Matchday bulan Juni 2026. Sementara pihak China juga telah menyetujui agenda pertandingan melawan Thailand yang berpotensi membuat mereka menjalani dua laga tandang dalam periode tersebut. Perkembangan ini semakin menegaskan bahwa Thailand menjadi salah satu tim yang cukup diminati sebagai lawan uji coba oleh negara-negara peserta Piala Asia. Situasi ini berbanding terbalik dengan kondisi timnas Indonesia yang justru belum mendapatkan kepastian lawan, padahal kebutuhan akan laga uji coba menjadi sangat krusial dalam fase persiapan menuju turnamen besar seperti Piala Asia. Minimnya pertandingan internasional dapat menghambat proses evaluasi taktik, adaptasi pemain, serta pembentukan chemistry tim secara keseluruhan. Oleh karena itu, banyak pencinta sepak bola tanah air berharap agar timnas Indonesia dapat segera mendapatkan lawan tanding, terutama dalam format pertandingan tandang yang dinilai mampu menguji mental serta daya tahan pemain dalam menghadapi tekanan dari supporter lawan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat jadwal padat yang akan dihadapi oleh skuad Garuda dalam beberapa bulan ke depan.
Pada pertengahan tahun, Timnas Indonesia dijadwalkan tampil di ajang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung pada akhir Juli hingga akhir Agustus. Dalam fase grup turnamen tersebut, tim Merah Putih akan menjalani 2 pertandingan tandang yang tentu membutuhkan kesiapan mental dan pengalaman bermain di luar kandang. Sementara itu, sepanjang tahun berjalan Timnas Indonesia tercatat belum menjalani satu pun laga tandang. Terakhir kali mereka bermain di luar negeri terjadi saat menghadapi Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada bulan Oktober. Kondisi ini menjadi catatan penting karena kurangnya pengalaman tandang dapat menjadi kelemahan tersendiri ketika menghadapi tim-tim dengan atmosfer kandang yang kuat. Di sisi lain, spekulasi mengenai calon lawan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday bulan Juni mulai berkembang. Publik berharap agar tim dapat menghadapi lawan dengan kualitas tinggi, bahkan tidak menutup kemungkinan menghadapi salah satu peserta Piala Dunia yang tengah mempersiapkan diri untuk turnamen global. Pertandingan dengan level kompetisi tinggi diyakini dapat memberikan pengalaman berharga sekaligus menjadi tolok ukur sejauh mana perkembangan skuad Garuda saat ini. Selain itu, laga melawan tim kuat juga dapat membantu pelatih dalam mengevaluasi kelemahan, serta memperbaiki aspek permainan yang masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, peta kekuatan Piala Asia 2027 mulai terbentuk seiring dengan berakhirnya fase kualifikasi. Sebanyak 23 tim nasional telah memastikan diri lolos ke putaran final yang akan berlangsung di Arab Saudi. Hasil ini memberikan gambaran awal mengenai tingkat persaingan yang akan dihadapi di turnamen tersebut. Dari jumlah tersebut, terdapat 4 perwakilan dari kawasan Asia Tenggara yang berhasil melangkah ke putaran final. Sebuah pencapaian yang menunjukkan perkembangan signifikan sepak bola di kawasan ini dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran 4 tim ASEAN di putaran final juga menjadi indikasi bahwa persaingan regional semakin kompetitif dan tidak lagi bisa dipandang sebelah mata di level Asia. Timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang berhasil memastikan tiket ke putaran final setelah menunjukkan performa impresif sepanjang proses kualifikasi. Skuad Garuda kini dihadapkan pada tantangan besar untuk bersaing dengan tim-tim kuat dari berbagai kawasan Asia yang memiliki karakter permainan berbeda. Keberhasilan di putaran final nantinya akan sangat bergantung pada hasil undian grup serta kualitas persiapan yang dilakukan dalam beberapa bulan ke depan. Oleh karena itu, pelatih dan seluruh jajaran ofisial diharapkan mampu memaksimalkan waktu yang tersisa untuk membangun komposisi tim yang solid serta menyempurnakan strategi permainan yang akan diterapkan di turnamen nanti. Dari hasil analisis performa selama babak kualifikasi, terlihat adanya perbedaan mencolok dalam gaya bermain antar kawasan. Tim-tim Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia cenderung mengandalkan penguasaan bola serta tekanan tinggi yang intens. Sementara tim-tim Asia Barat lebih mengutamakan kekuatan fisik serta organisasi pertahanan yang disiplin. Menghadapi variasi gaya bermain tersebut, Timnas Indonesia dituntut untuk memiliki fleksibilitas taktik yang tinggi agar mampu beradaptasi dengan berbagai situasi pertandingan. Strategi transisi cepat dari bertahan ke menyerang menjadi salah satu keunggulan yang dapat dimaksimalkan, terutama dengan memanfaatkan kecepatan pemain di sektor sayap yang mampu membuka ruang dan menciptakan peluang berbahaya. Selain itu, pengalaman menghadapi tim dengan gaya bermain berbeda di level regional, seperti SEA Games dan Piala AFF menjadi modal penting yang dapat membantu pemain dalam beradaptasi di level yang lebih tinggi. Meskipun demikian, tantangan di Piala Asia tentu jauh lebih berat karena kualitas lawan yang lebih merata dan kompetitif. Melihat potensi lawan yang akan dihadapi, Timnas Indonesia kemungkinan besar akan tergabung dalam grup yang cukup menantang. Target realistis yang dapat dikejar adalah lolos dari fase grup, sebuah pencapaian yang akan menjadi sejarah baru bagi sepak bola nasional jika berhasil diwujudkan. Untuk mencapai target tersebut, terdapat beberapa faktor kunci yang harus diperhatikan. Konsistensi performa pemain utama menjadi hal yang sangat penting agar tim dapat tampil stabil di setiap pertandingan. Selain itu, kedalaman skuad juga harus diperkuat untuk mengantisipasi kemungkinan rotasi pemain akibat jadwal padat maupun kondisi kebugaran. Peran pelatih dalam membaca strategi lawan serta melakukan penyesuaian taktik secara cepat juga akan menjadi penentu dalam setiap laga yang dijalani. Tidak kalah penting, dukungan dari supporter baik di stadion maupun melalui media sosial diharapkan mampu memberikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal dan membawa nama Indonesia bersaing di level tertinggi Asia. Dengan segala dinamika yang ada, perjalanan Timnas Indonesia menuju Piala Asia 2027 akan menjadi ujian besar yang tidak hanya mengukur kualitas teknis tim, tetapi juga kesiapan mental, strategi, serta manajemen secara keseluruhan. Jika mampu memanfaatkan setiap kesempatan dengan baik termasuk mengoptimalkan agenda FIFA Matchday yang tersisa, bukan tidak mungkin skuad Garuda akan tampil lebih kompetitif dan bahkan menciptakan kejutan di panggung sepak bola Asia. Sebuah harapan besar yang kini berada di pundak seluruh elemen tim untuk diwujudkan melalui kerja keras, disiplin, dan persiapan yang matang.
Lanjutkan dari kondisi tersebut, tekanan terhadap federasi dan tim pelatih semakin meningkat karena waktu persiapan yang tersisa terus berjalan tanpa kejelasan agenda uji coba yang benar-benar kompetitif. Situasi ini tidak hanya berdampak pada aspek teknis di lapangan, tetapi juga pada kepercayaan diri pemain yang membutuhkan ritme pertandingan untuk menjaga performa tetap stabil. Dalam sepak bola modern, kontinuitas bermain di level internasional menjadi faktor penting abaikan sebab tak maksimal dan berpotensi menimbulkan kesalahan yang sama ketika menghadapi lawan yang lebih kuat di turnamen resmi. Oleh karena itu, berbagai pihak mulai mendorong agar timnas Indonesia segera mengambil langkah cepat, baik dengan menjalin komunikasi intensif dengan federasi lain maupun memanfaatkan jaringan internasional yang dimiliki untuk mengamankan laga uji coba berkualitas dalam waktu dekat. Di sisi lain, kondisi ini juga membuka ruang bagi tim pelatih untuk memaksimalkan aspek internal yang selama ini mungkin belum tergarap secara optimal, seperti peningkatan intensitas latihan, penguatan fisik pemain, serta pematangan skema taktik yang lebih variatif. Pelatih dituntut untuk mampu menciptakan suasana kompetitif di dalam tim meskipun tanpa kehadiran lawan eksternal. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan menggelar pertandingan internal dengan skenario tekanan tinggi yang menyerupai situasi pertandingan sebenarnya. Metode ini diharapkan mampu menjaga kesiapan mental pemain sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap strategi yang akan diterapkan di lapangan. Karena pada akhirnya keberhasilan tim tidak hanya ditentukan oleh jumlah pertandingan uji coba, tetapi juga kualitas persiapan yang dilakukan secara menyeluruh. Lebih jauh lagi, sorotan juga tertuju pada komposisi pemain yang akan dibawa ke turnamen, di mana keseimbangan antara pemain berpengalaman dan pemain muda menjadi kunci penting dalam membangun tim yang kompetitif. Pemain senior diharapkan mampu menjadi penopang stabilitas sekaligus memberikan arahan kepada pemain muda yang masih minim pengalaman di level internasional. Sementara itu, kehadiran pemain muda dengan energi dan kreativitas tinggi dapat menjadi pembeda dalam situasi-situasi krusial. Kombinasi ini harus dikelola dengan baik agar mampu menghasilkan performa yang konsisten sepanjang turnamen. Mengingat Piala Asia bukan hanya soal kualitas individu, tetapi juga kekuatan kolektif yang terbangun dari kerja sama tim yang solid. Selain aspek teknis dan komposisi pemain, faktor non-teknis seperti manajemen waktu, pemulihan kondisi fisik, serta pengaturan strategi perjalanan juga menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan. Jadwal yang padat menuntut tim untuk memiliki sistem rotasi yang efektif agar setiap pemain tetap berada dalam kondisi terbaiknya saat diturunkan. Kesalahan dalam mengelola aspek ini dapat berdampak besar terhadap performa tim secara keseluruhan, terutama ketika menghadapi lawan dengan intensitas permainan tinggi yang menuntut stamina prima sepanjang pertandingan. Oleh karena itu, koordinasi antara tim pelatih, staf medis, dan manajemen menjadi sangat krusial dalam memastikan setiap detail persiapan berjalan sesuai rencana.